teman-teman Gibeon Youth. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah rinduku. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dengan damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Halo teman-teman Gibeon Youth, apa kabar kalian semua? Tetap semangat ngerjain tugas-tugas dan kuis dari sekolah selama home learning ya. Selain sekolah, ada nih yang gak kalah penting. Mungkin kalian udah sangat-sangat bosan berada di rumah, atau mungkin overwhelmed dengan pelajaran yang bikin kalian stres. Nah, hal-hal tersebut kadang bisa bikin kita lupa tentang Injil dan kehilangan damai sejahtera. Dan kita perlu mengkalibrasi hati kita dan mengarahkan fokus kita kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, aku mendorong kalian untuk tetap membaca daily devotional, join care group, dan beribadah secara online. Supaya iman kita kepada Tuhan itu bukan iman yang virtual, tetapi iman yang real dan makin bertumbuh. Bagi kalian yang belum mendapatkan daily devotional atau belum join care group, kalian bisa DM ke Instagram kami di @gibeonyouth. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan, dan boleh mengubah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berkati dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa.
Amin. Oke, minggu ini kita akan masuk ke dalam sermon series yang baru yang menarik sekali, yaitu Love or Hate. Dan tema minggu ini adalah Let Love Be Your Filter. Nah, apa kalian pernah merasa bersyukur karena ada teman yang ngasih tahu kamu tentang sesuatu meskipun keadaannya tuh jadi agak canggung? Kayak misalnya nih, ada yang bilang ke kamu, ada cabai nyangkut di gigimu. Atau, sepatumu masih ada labelnya. Nah, kita semua mungkin pernah ya mengalami hal ini, dan mungkin pada saat itu teman kita ngasih tahu kita dan kita merasa malu. Tapi kita sadar bahwa mereka ini kasih tahu kita memang benar-benar mereka tuh peduli sama kita, makanya dia ngomong langsung ke kita supaya kita nggak tambah malu karena orang lain lihat gitu. Nah, sekarang sebaliknya nih, apa kalian pernah pengen ngomong nih sesuatu ke orang tapi kalian tuh bingung cara nyampeinnya gimana? Mungkin hal-hal yang diomongin tadi tuh hanyalah hal-hal yang sepele ya. Tapi gimana kalau kamu tuh pengen nyampein sesuatu yang lebih serius nih? Misalnya kamu pengen ngomong ke sahabatmu nih, kalau menurut kamu hubungan dia dan pacarnya itu nggak sehat. Atau kamu pengen ngomong ke teman kamu, kalau akhir-akhir ini keputusan dia itu kurang tepat. Atau mungkin kamu mau ngomong ke kakak atau adik kamu, kalau pergaulan mereka itu malah merusak mereka. Nah, ngomongin hal ini ke orang lain itu rasanya jauh lebih sulit daripada ngomongin hal-hal sepele tadi. Jadi biasanya kita tuh menghindari obrolan-obrolan semacam ini. Nah, kenapa kita cenderung menghindari membahas tentang hal-hal ini? Yang pertama mungkin karena kita nggak ingin merusak persahabatan kita atau membuat seseorang marah gitu ya. Atau mungkin kita merasa kita nggak punya hak untuk ngasih tahu ke mereka. Atau mungkin kita merasa orang-orang itu tuh nggak bakal dengerin kita lah. Atau mungkin nih kita nggak tahu nih gimana cara ngomongnya atau gimana mau bilang apa gitu. Nah, kamu tuh nggak sendiri. Kita semua tuh pasti pernah berada di situasi yang sama. Kita pernah ngalamin rasanya pengen ngomong sesuatu tapi nggak tahu nih gimana caranya. Di satu sisi tuh kita pengen ngasih tahu mereka karena kita mengasihi mereka dan peduli kepada mereka. Tapi di sisi lain kita juga menganggap bahwa kita nggak punya hak untuk ngatur-ngatur hidup mereka dan ikut campur urusan mereka. Sehingga kita harus menghargai pilihan mereka. Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Apalagi jika itu adalah orang-orang terdekat kita. Nah, Paulus sebenarnya tuh sudah berbicara tentang hal ini dalam sebuah surat kepada sebuah gereja di wilayah bernama Galatia. Paulus berkata begini, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Itu di Galatia 6 ayat 1 ya. Nah, Paulus berkata bahwa jika mereka punya teman yang sudah berbagi nilai yang sama, tetapi mereka tergelincir dan melakukan sesuatu yang berbahaya, tanggung jawab kita adalah membantu orang tersebut untuk kembali ke jalur yang benar. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa aku dan kamu, kita semua sebenarnya harus melangkah lebih jauh dari hanya sekedar mengatakan sesuatu kepada mereka. Kita harus membantu orang tersebut untuk kembali ke apa yang menurut Tuhan itu terbaik. Intinya, menurut Paulus, dengan kerendahan hati dan kelembutan, kita semua bisa membantu orang yang sedang struggle dengan membuat keputusan yang buruk untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, Paulus kemudian juga berkata di ayat yang kedua, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Itu ada di Galatia 6 ayat 2. Jadi, gimana caranya membantu mereka kembali ke jalan yang benar? Jawabannya adalah dengan saling memikul beban. Paulus sangat peduli kepada orang-orang di Galatia. Itu sebabnya dia menulis surat kepada mereka tentang hal ini. Itu sebabnya kalau kita mengasihi dan peduli kepada teman-teman, sahabat, saudara, atau orang terdekat kita, kita harus berani speak up kepada mereka. Karena sebenarnya kita itu saling membutuhkan. Bukan hanya untuk saling mengingatkan ketika ada yang salah arah, tetapi ikut membantu mereka memikul beban untuk kembali ke jalur yang benar. Jadi, bukan hanya ngomong kepada mereka jika ada sesuatu yang salah, tapi juga sama-sama menanggung beban. Dan yang perlu diingat adalah ketika kita menegur orang lain, kita harus mengatakannya dengan lemah lembut dan rendah hati.
apa yang kita katakan dan bagaimana cara kita menyampaikannya itu sama-sama penting. Meskipun apa yang kita katakan itu benar, tapi caranya salah, ya itu nggak akan didengar oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya. Tindakan penuh kasih adalah yang tidak terdengar menghakimi, sombong, atau merasa benar sendiri, tapi bersikap baik, suka menolong, dan memberi semangat, menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita tuh ingin membantu mereka karena kita mengasihi mereka. Mungkin ada dari kalian yang udah mulai berpikir nih tentang teman yang akan kalian ajak bicara. Lalu, apa yang harus kalian lakukan? Seperti judul khotbah ini, Let Love Be Your Filter. Maksudnya apa? Ketika kalian menegur orang lain, kalian menggunakan love filter. Kalian menyaring kata-kata kalian dengan kata-kata yang lemah lembut, mengasihi, rendah hati, dan tidak menghakimi. Saat itulah mereka melihat kasih Kristus nyata melalui hidup kalian. Oke teman-teman, mari kita baca sama-sama satu ayat dalam firman Tuhan di Efesus 4 ayat 2-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Biarlah firman ini boleh kita hidupi di dalam setiap aspek di dalam hidup kita. Saringlah tindakan dan perkataanmu dengan kasih kepada teman atau guru di sekolah, kepada sahabatmu ataupun keluargamu. Kita tidak menegur orang lain karena kita tuh membenci atau memahakimi mereka. Tetapi kita sadar bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat di mana kita berada atau di komunitas di mana kita ditempatkan supaya kita bisa saling membantu, mengarahkan hidup kita hanya kepada Kristus. Dan juga karena kita sadar bahwa kita dahulu pun merupakan orang yang berdosa, orang yang gagal, orang yang bobrok. Tapi Allah yang penuh dengan belas kasihan telah mengasihi kita, bahkan berinisiatif untuk menyelamatkan kita, agar kita tidak hidup lagi menggunakan cara-cara manusia lama kita, tetapi mengenakan identitas baru di dalam Kristus. Itu sebabnya kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita yang hidupnya menjauh dari Tuhan, untuk mengingatkan mereka tentang Injil, bahwa Tuhan pun mengasihi mereka juga dan akan menerima mereka jika mereka kembali kepada Tuhan. Hari ini jika kamu punya pergumulan tentang seseorang atau jika kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi kamu masih bingung, kamu merasa nggak mampu, datanglah pada Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan, dan Dia akan memampukan kamu. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan dalam kami menegur teman-teman kami Tuhan. Biarlah Engkau menaruh Roh Kudus-Mu yang sudah ada di dalam setiap hati kami Tuhan, boleh memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mengasihi mereka dengan rendah hati, dengan lemah lembut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang mendengar sermon series ini Tuhan, kami percaya hidup mereka juga telah diubahkan oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Semoga kalian bisa diberkati. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung aja tanya ke kakak pembina kalian masing-masing, atau bisa juga dibahas pada waktu care group. Dan jika kalian ingin menyampaikan permohonan doa, itu bisa banget. Caranya adalah kalian bisa klik link yang ada atau scan barcode yang ada di layar. Oke, thank you teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online ini. Happy Sunday and God bless you.